Berita resesi di mana-mana ya. Resesi 2023. Gak perlu gue jelasin lagi lah ya, karena di video kemarin udah gue jelasin dan gue yakin banget teman-teman di sini udah baca berita dan udah nonton berita. Bahkan setiap hari kalian bisa mendapatkan berita mengenai resesi di 2023. Rabu 12 Oktober 2022 dari Detik Finance, gue membaca berita dengan headline 5 negara diprediksi lolos dari resesi 2023. Ada Indonesia. Ada Indonesia guys. Dari berita tersebut, dari headline, gue bacain buat kalian ya. Di situ mengatakan, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 5% pada tahun 2023, terpangkas dari proyeksi sebelumnya 5,2%. Hal ini sejalan dengan kondisi eksternal yang penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini menurut ADB bisa mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Kendati demikian, ADB menilai pemulihan ekonomi Indonesia masih sesuai dengan jalurnya. Untuk detailnya kalian bisa baca sendiri, linknya udah gue taruh di deskripsi mengenai yang tadi Detik Finance. Tapi terlepas dari berita resesi tersebut dan berita tadi headline yang gue bacain ke kalian, tetap kita harus mempunyai backup plan atau punya plan untuk menghadapi resesi. Begitu juga dengan gue, dan gue buatin video ini khusus untuk kalian dan gue sharing ke kalian. Jadi di sini gue akan kasih kalian 4 cara gue menghadapi resesi di tahun 2023 versi pembisnis online. Ya, karena gue pembisnis online. Well, mungkin teman-teman di sini ada yang penonton baru gue. Halo teman-teman, perkenalkan nama gue Rio Gandhi. Gue merupakan e-commerce and social media consultant. Dan buat teman-teman di sini yang udah subscribe dan mengetahui gue, oke guys, gue akan ngebantu dan gue akan sharing ke kalian mengenai apa yang harus gue lakukan nih, apa yang harus teman-teman lakukan untuk hadapin resesi di tahun depan 2023. Yang pertama, mengatur keuangan perusahaan. Mengatur keuangan perusahaan dari mana? Gue akan mengatur keuangan perusahaan lebih berhati-hati. Gue nggak mungkin nambah karyawan. Gue nggak mungkin ngeluarin budget marketing lebih besar. Gue nggak mungkin stok produk lebih banyak karena gue berhati-hati. Gue harus ada plan teman-teman. Jadi gue harus mengatur keuangan perusahaan dengan baik. Jangan sampai blunder atau salah jalan. Khususnya untuk biaya marketing. Karena ya namanya kita jualan, kita berbisnis, apalagi gue bisnis online, gue butuh banget yang namanya advertising. Tokopedia gue butuh top ads, Shopee gue butuh iklanku dan sebagainya. Tapi kalau misalnya gue terlalu gegabah dan terlalu terburu-buru, dan jadinya ini bakal blunder dan salah jalan, bisa-bisa dana gue kesedot. Emang tergantung tujuan gue ketika beriklan. Tapi kalau misalnya objektif gue adalah gunanya untuk traffic, gue rasa gue harus lebih berhati-hati karena di tahun 2023 akan ada info bahwa resesi. Tapi kecuali kalau misalnya ternyata orderan gue rame-rame aja, jadi ternyata ini nggak berpengaruh kepada jualan online dan tetap rame, tetap fine, ya udah, gue nggak usah pusingin hal-hal tadi. Tetap gue kasih biaya marketing yang cukup oke, tapi tetap harus hati-hati. Mungkin gue bisa nambah karyawan lagi, tapi dengan catatan orderan gue tetap rame dan tidak terlalu berpengaruh terhadap resesi. Ya, gue sih berharapnya seperti itu ya. Ketika kita berbisnis online, itu tidak berpengaruh terhadap resesi. Gue berharapnya seperti itu, dan gue yakin banget teman-teman di sini yang penonton gue yang merupakan pembisnis online juga pasti pengennya nggak berdampak. Cuman kita mudah-mudahan aja tidak berdampak ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya terdampak, ingat selalu ada jalan menuju Roma. Jadi selalu ada jalan, tenang aja. Yang penting kita punya plan yang baik dan cukup. Seperti yang tadi gue bilang, untuk biaya marketing gue akan jauh lebih berhati-hati, khususnya untuk iklan ya. Karena kan kita jualan online kebanyakan lewat iklan di platform marketplace ya. Jadi gue akan lebih berhati-hati. Jadi be aware guys mengenai memaintain keuangan perusahaan. Yaitu cara pertama dari gue. Yang kedua, sebelum gue masuk poin ke nomor 2, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini untuk sharing ke kalian dan memberitahu kalian mengenai tips and trick lah. Gue nggak minta apa-apa guys, cuma minta like aja. Oke guys, yuk like dulu ya, gue tunggu sampai 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kita langsung masuk aja ke poin nomor 2. Ya nomor 2, gue akan cari pendapatan lain. Well, emangnya nggak boleh ya pembisnis online itu nggak punya pendapatan lain atau nggak boleh ada bisnis lain? Tentu saja boleh. Namanya kita berbisnis, kita adalah business owner, kita entrepreneur, kita harus cari nih pendapatan lain. Gue pribadi pun punya beberapa pekerjaan yang ini tuh bener-bener ngebantu gue banget. Karena dari pendapatan tersebut, gue bisa memaintain keuangan gue lebih baik lagi. Bahkan gue bisa ekspansi bisnis gue lebih baik lagi karena dari pendapatan lain tersebut. Tar dulu, gue tahu banget pikiran kalian. Ada baiknya untuk fokus ke satu bisnis aja. Kalau misalnya mencar-mencar nanti nggak fokus. Kalau menurut gue itu tergantung orang-orang. Kalau misalnya kalian bisa ngelakuinnya dan kalian tetap bisa fokus dan konsisten dan bertanggung jawab, ya boleh-boleh aja. Kecuali kalian ini emang tipikalnya mungkin nggak bisa multitasking atau pecah fokus, atau mungkin kalian
fokusnya ke bisnis satu ini aja dan lu yakin banget bahwa ini tetap akan rame ketika resesi pun nggak akan ada masalah, ya fine-fine aja. Cuman gue yakin banget di zaman sekarang banyak banget entrepreneur atau business owner punya bisnis lebih dari satu. Misalnya kalau gue kasih contoh, gue dari jualan online, gue juga content creator. Gue merupakan content creator yang teman-teman bisa lihat, gue buat YouTube, gue bikin konten-konten di sosmed, di TikTok, di Instagram, dan sebagainya. Itu gue bisa mendapatkan penghasilan dari sana. Gue dapat pendapatan. Dengan catatan kalian itu tanggung jawab. Jadi ketika kalian punya bisnis, kalian tetap bisa maintain dengan baik. Ketika gue bikin konten, gue juga tetap konsisten untuk membuat konten. Ya sebenarnya di luar dari konten kreator juga ada bisnis gue yang lain sih, ada pendapatan gue yang lain. Cuman nggak mungkin gue asal semua ya. Ini kan bukan lagi ngebahas soal biodata gue, tapi lagi ngebahas mengenai cara gue menghadapi resesi di tahun 2023. Well, sekarang tinggal kalian nih. Kalian mau cari pendapatan lain dari mana? Kalau misalnya kalian adalah penjual online, business owner di jualan online, mungkin kalian bisa pikirkan lain nih, gimana caranya gue dapetin pendapatan lain selain dari bisnis online gue yang pertama. Mungkin kalian bisa bikin toko kedua, atau mungkin kalian bisa mikirin soal affiliate, atau mungkin kalian bisa jadi content creator juga. Apapun itu yang bisa menghasilkan dan memberikan kalian pendapatan lain, pendapatan sampingan. Ingat teman-teman, we never know, karena kalau misalnya amit-amit resesi ini berdampak kepada toko utama kalian atau pendapatan utama kalian, jangan sampai kalian nggak punya pendapatan lain. Jadi ini bakal bikin lu pusing banget kalau misalnya pendapatan utama lu udah turun atau hilang amit-amit, lu nggak punya pendapatan lain lagi. Yang ada nanti bisa kacau semuanya, teman-teman. Yang ketiga, boost quantity. Apa yang dimaksud dengan boost quantity? Karena gue adalah penjual online, gue akan berfokus kepada menaikkan jumlah quantity orderan gue. Satu invoice bisa banyak orderan, atau satu invoice dengan satu produk tapi dengan quantity yang banyak. Nah, inilah cara yang akan gue lakukan sebagai pembisnis online supaya toko gue tetap ramai, tetap eksis, dan gue yakin banget dan gue percaya banget kalau misalnya quantity orderannya banyak dari satu produk itu, customer akan membeli produk-produk lain dari melihat produk yang lagi gue campaign atau lagi gue diskonin tersebut. Karena lagi rame, dia melihat produk-produk yang lain. Jadi secara gross merchandise value atau GMV gue juga naik, quantity gue juga naik, jadi tetap akan rame toko gue. Dan sekali lagi, catatan penting, tentu saja dengan save margin yang oke. Jadi nggak bener-bener gue diskonin, gue banting harga, lalu gue rugi. Nggak apain gue gituin, tapi gue masih di save margin area, masih dapat cuan, tapi mungkin tipis cuannya, nggak gitu banyak, tapi masih ada cuannya, udah dipotong oleh biaya packing dan sebagainya, masih cuan. Dan gue fokusin untuk beberapa produk saja. Jadi nggak semua produk gue diskonin, nggak semua produk gue campaign untuk dapetin quantity yang banyak. Jadi beberapa produk aja. Kalau misalnya teman-teman di sini adalah penjual online, pasti adalah produk-produk tertentu yang bisa kalian diskonin cukup besar dan masih bisa kalian dapetin cuan lah. Ya dari sinilah gue bermain. Gue ambil beberapa produk yang bisa gue diskonin, lalu fokuslah untuk bermain quantity untuk produk tersebut. Ingat, untuk beberapa produk saja, nggak semua produk. Yang keempat, ini yang unik banget dan akan gue lakukan dan sering gue lakukan juga sih. Yang keempat, memperkuat tim atau karyawan kalian atau SDM kalian dan membuat mereka lebih efisien. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau amit-amit guys, sampai toko gue bener-bener turun banget. Kalau misalnya amit-amit di sore hari, ini bad case ya teman-teman ya, kayak bener-bener buruk banget. Sore mereka udah pada gabut, kerjaan udah pada selesai karena pagi dan siang hari udah dikelarin, sore mungkin jam 3 jam 4 udah mulai santai. Jadi apa yang harus gue lakukan? Karena mungkin orderan menurun. Ingat, bad case ya. Ingat ya, gue gak nyumpahin, tapi ini amit-amit. Jadi kita punya plan ya. Jadi kalau misalnya emang ternyata udah sepi, sore mereka udah pada nganggur, jadi gue harus mikirin caranya, gimana caranya tetap karyawan gue ini itu tetap bisa bekerja dengan maksimal. Gue mungkin bisa kasih kerjaan yang lain, dan tentu saja yang akan ngebantu untuk memboost toko gua atau mungkin kerjaan gua yang lain. Sebisa mungkin gua nggak akan cut atau nggak akan mungkin PHK karyawan gua, karena gua tahu banget ketika lagi resesi gini pasti cari kerjaan susah banget, dan gue juga sebisa mungkin nggak akan potong gaji mereka karena ya sekali lagi tadi gue bilang, gue tahu banget cari kerjaan itu susah, apalagi di zaman sekarang. Kita habis pandemi teman-teman, terus sekarang masuk ke resesi lagi. Jadi sebisa mungkin gue akan tetap menjaga tim gue, tapi gue mungkin akan kasih kerjaan lain di luar dari job desk. Mungkin saja kalau misalnya masih di jalur job desknya, mungkin bisa untuk video-videoin barang, atau mungkin bantuin gue video untuk barang supaya bisa gue upload di marketplace, atau mungkin stok opnam, atau mungkin ngelis produk yang bisa untuk kita flash sale dan sebagainya. Jadi gue akan bener-bener memperkuat tim gue dan buat mereka lebih efisien. Karena gue percaya banget tim yang solid
Dan kalau misalnya sebagai business owner kita bisa memaintain tim kita dan lebih efisien, gue yakin tim kita tuh akan terbentuk dengan baik dan tim kita tuh bisa bener-bener ngebantu kita dalam membangun bisnis kita. Dan ada satu hal juga, di sini kita bisa memfilter kira-kira karyawan kita atau sumber daya manusia kita ini yang bener-bener multitasking yang kayak gimana, atau mungkin yang bener-bener royal terhadap kita tuh kayak gimana. Kan kelihatan ya kalau misalnya ada karyawan yang gak mau mengerjakan sesuatu yang di luar dari job desk dia, padahal dia udah gak ada kerjaan di sore hari, sedangkan waktu luang masih banyak. Jadi ini kelihatan dari sini. Nah guys, itu adalah 4 cara gue menghadapi resesi di tahun 2023. Ya gue gak akan bahas mengenai lu persiapin dana darurat, lu diversifikasi investasi dan sebagainya. Gue yakin banget teman-teman udah nonton banyak banget konten kreator yang ngomong seperti itu. Dan kalau misalnya kalian baca-baca di artikel juga pasti bilangnya seperti itu. Siapin dana darurat, diversifikasi investasi dan sebagainya. Ya itu gak akan gue bahas, karena di sini gue akan bahas lebih ke pembisnis online atau lebih ke pembisnis retail lah ya kita ngomong. Well, sekali lagi ini adalah cara gue menghadapi resesi. Kalian boleh ikutin, boleh juga enggak. Dan semoga ini bisa membuka pikiran dan wawasan kalian. Karena ya gue tahu banget sih, terkadang ketika kita mendapatkan berita-berita seperti ini kita jadi kebingungan sendiri, sehingga kita butuh sesuatu atau butuh informasi tambahan untuk ngebantu kita mikirin kira-kira plan yang bakal cocok untuk gue tuh yang mana. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah pikiran kalian, wawasan kalian juga mengenai resesi yang akan terjadi. Ingat, ini adalah versi gua, kalian boleh ikutin, boleh enggak. Jadi gak harus kalian ikutin juga. Di sini gue bersifatnya hanya sharing. Jadi ya kalian semua adalah temen gua, kalian semua adalah tim Cuan Rio. Itu adalah sebutan gua untuk para penonton gua, para followers gua, para subscriber gua. Semoga video ini dapat bantu kalian, dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video baru di channel YouTube gua, Rio Gandhi. Karena di sini kita akan membahas mengenai digital business, apapun itu, sosial media, marketplace, jualan online, digital marketing, apapun itulah mengenai digital business. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram gua. Di situ kita bisa sharing mengenai tips and trik soal jualan online, info-info update mengenai jualan online dan sebagainya. Linknya di deskripsi juga. Dan kalau misalnya ada yang mau belajar soal jualan online atau mungkin pengen mempelajari jualan online lebih dalam lagi, bisa kunjungi di kelas online gua di desti.store/riogandhi. Kalian bisa cek di situ, ada banyak sekali course yang bisa kalian cek lalu kalian beli. Dan yang mau mengetahui soal info-info webinar, kelas offline, atau mungkin pertemuan meet and greet dan sebagainya, kalian bisa ke nomor ini. Itu juga untuk bedah toko juga bisa di sana, atau konsultan. Jadi nomor tersebut hanya